Setiap janjimu Tuhan kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan ku ragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa kembali hadir setelah beberapa malam absen karena ada kesibukan-kesibukan yang harus dijalani Saudara-saudara. Dan malam hari ini istimewa karena kalau internet semua berjalan dengan baik, kita akan terhubung dengan seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang juga nanti akan berbagi. Nah, sebelumnya saya akan berbagi satu seri yang sangat penting sekali mengenai menjaga pikiran kita, karena kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas pikiran kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola pikiran kita, maka perasaan kita akan terganggu, kehendak kita akan terganggu, perilaku kita akan terganggu, pernikahan kita akan terganggu, pelayanan, usaha, bisnis, apapun juga bisa terganggu karena semua dimulai dari pikiran. Bahkan Ibu Joyce Meyer mengatakan pikiranmu adalah lahan peperangan, the battleground. Jadi semua terjadi di sini. Sebelum terjadi dalam tindakan, sebelum terjadi dalam ucapan, semua dimulai dari apa yang ada di pikiran. Itulah sebabnya hidup saudara sangat tergantung dari apa yang ada di pikiran. Kalau Anda mau mengubah kehidupan, ubahlah pikiran. Change your mind, change your life. Itulah topiknya. Nah, saudara-saudara, saya baru menyadari betapa luar biasanya menjaga pikiran ini, saudara-saudara. Ada 3 hal
yang sangat penting yang harus saudara perhatikan untuk kesehatan pikiran saudara. Yang pertama, saudara harus memberi makan yang baik. Apa yang boleh kita masukkan dalam pikiran? Jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran, karena survei membuktikan bahwa 90% yang Anda masukkan dalam pikiran mengandung toksit, mengandung racun, ada bahayanya, saudara-saudara. Kalau yang saudara masukkan hoak, gosip, kata-kata yang tidak jelas juntrungnya dari mana, ajaran-ajaran yang salah, mendengar dari nabi-nabi palsu, atau pengajaran yang tidak alkitabiah, akhirnya kita memasukkan sesuatu yang salah. Nah, itulah sebabnya penting sekali pada malam hari ini. Yang pertama yang harus saudara bentengi adalah apa yang Anda masukkan. Yang kedua, saudara harus membersihkan pikiran. Free your mind. Bersihkan pikiran dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan saudara. Jangan izinkan, ibaratnya saudara makan, semua makanan saudara makan, ada yang mengandung bakteri, ada yang mengandung virus, ada yang mengandung kolesterol tinggi, kemudian akhirnya saudara menderita sakit penyakit. Saudara, Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda masukkan, dan setelah itu kalau terjadi sesuatu, Anda yang bertanggung jawab untuk membebaskan pikiran ini supaya bebas dari khawatir, stres, rasa tergesa-gesa, kepahitan. Itu semua bisa meracuni hati saudara. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kita semua harus membuang, kata Rasul Paulus, membuang amarah, kepahitan, kebencian yang bisa meracuni pikiran kita, supaya pikiran kita sehat. Baru yang ketiga setelah itu, yang pertama feed your thought, beri makan. Yang kedua free your thought, bebaskan. Yang ketiga fokus, beri fokus yang baik yang bisa menolong saudara pada akhirnya kita mencapai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, yang pertama yang saya mau bahas, saudara, adalah bagaimana kita memberi makan pikiran. Tapi sebelum itu, saya mengajak saudara merenungkan satu hal yang penting, bagaimana kita bisa membersihkan pikiran kita, saudara. Ini penting bagi kita sekalian, karena ternyata berkat Allah dimulai dari pikiran. Berkat Allah yang datang dalam kehidupan kita dimulai dari pikiran. Siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Dialah yang akan diberkati dan diselamatkan Tuhan, dan dinyatakan tidak bersalah oleh Allah. Kata Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke bait Tuhan dan masuk ke dalam rumahnya? Orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya. Jadi pikiran kita ini sangat menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Kalau pikiran kita bawaannya porno, pikirannya tinggi hati, pikirannya dipenuhi dengan niat jahat, pikirannya dipenuhi dengan skim atau sesuatu yang ingin mencelakakan orang. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan? Siapakah yang boleh masuk di dalam hadirat Tuhan? Siapakah yang boleh menikmati kehadiran Tuhan? Adalah orang-orang yang pikirannya bersih, pikirannya tidak tercela, dan perbuatannya tidak bermasalah. Dan saudara tahu, pikiran dan perbuatan itu sangat bersahabat. Oleh karena semua perbuatan saudara selalu minta restu pikiran saudara. Kalau saudara punya pikiran yang salah-salah, perbuatannya pasti salah-salah. Kalau pikirannya ngeres-ngeres, perbuatannya pasti ngeres-ngeres. Kalau pikirannya porno, perbuatannya dan ucapannya porno. Saudara-saudara, kita tidak bisa menipu. Karena apa? Tuhan tahu pikiran kita. Amin. Saudara, yang kedua, peperangan dimulai dari pikiran. Tadi saya mengatakan berkat dimulai dari pikiran. Siapakah yang boleh naik ke bait Allah? Siapakah yang boleh berjumpa dengan Allah?
yang pikirannya bersih, tidak bercacat celah, atau yang kelakuannya bersih. Yang kedua, semua peperangan dan keputusan harus diambil setelah terjadi peperangan di dalam pikiran. Dan saudara bisa meneliti kembali kejatuhan Adam dan Hawa dimulai dari peperangan pikiran. Saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan, dan ia berpikir. Jadi dimulai dari pikiran. Alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu dia memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Segera sesudah makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Kejatuhan Adam dan Hawa dimulai dari keraguan dalam pikiran. Allah dengan jelas-jelas mengatakan kepada Adam, kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Iblis menggunakan itu. Apa yang Allah katakan kepadamu, Hawa? Kalau kami makan, kami akan mati. Iblis memutarbalikkan fakta dengan mencoba meragukan Hawa dalam pikiran. Oh, salah. Kalau kamu makan, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saudara-saudara, Hawa nampaknya dalam keraguan, tidak begitu meyakini apa yang dikatakan oleh suaminya, dan tidak begitu meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan katakan di sini, dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Dan dia berpikir, dia punya kesempatan mendengar apa kata Tuhan atau mendengar kata iblis. Dan itu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara mau mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya, atau saudara mau mendengar apa kata gosip, apa kata kebohongan, apa kata hoak, apa kata orang-orang di sana yang mungkin ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara punya pilihan setiap hari, dan sebelum saudara membuat keputusan, semua peperangannya ada di sini. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan mencuri. Kemudian saudara dalam keadaan situasi yang sulit, saudara serba terjepit, saudara tidak bisa bagaimana mendapatkan income. Kemudian ada muncul pikiran, kan tidak apa-apa. Dalam situasi seperti ini Tuhan kan mengizinkan. Tuhan tahulah kita sedang tidak punya apa-apa. Jadi mencuri demi kebaikan itu tidak masalah. Kemudian otak saudara mulai bekerja, dan akhirnya kita melakukan pelanggaran yang jelas-jelas melawan apa yang menjadi keyakinan kita. Akhirnya hati nurani kita yang bersuara dan menuduh kita tumpulkan, dan iman kita menjadi kandas karena kita tidak mendengar apa kata Tuhan. Jadi waspadalah saudara, peperangan dimulai dari pikiran. Maka semakin banyak senjata, yaitu kebenaran firman, yang saudara masukkan dalam pikiran, yang saudara simpan dalam hati, Anda semakin bijak dan semakin cepat, semakin tepat dalam membuat keputusan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya rindu sekali setiap hari saudara mendapatkan kebenaran, mendapatkan rema. Karena kebenaran itulah yang akan melawan konsep-konsep yang salah. Persoalannya adalah, bagaimana Pak, selama ini saya sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang salah, konsep-konsep yang salah, nilai-nilai yang salah yang saya anggap sebagai benar. Itulah yang disebut dengan true lies. Kebohongan-kebohongan yang dianggap benar. Dan itu sudah nyantol, sudah menyatu dengan bawah sadar kita, dan itu mendikte kelakuan kita. Contoh, sejak kecil saudara diajari bohong oleh orang tua saudara. Ibu saudara pernah mengatakan, nak, nanti kalau tukang bank harian datang bilang ibu sedang ke pasar, padahal ibunya ada di kamar. Apa yang ditangkap oleh anak ini? Dia sedang diajari, bohong demi kebaikan itu tidak masalah. Nah, saudara-saudara, yang namanya bohong adalah bohong. Tapi karena saudara sudah membiasakan atau dibiasakan untuk bohong katanya demi kebaikan, lama-kelamaan di dalam diri saudara, saudara menyimpan, oh,
Bohong untuk mama enggak apa-apa. Oh saudara-saudara, ini ada banyak yang sudah terlanjur masuk di dalam benak kita, yaitu namanya true lies, kebohongan yang kita anggap benar. Contoh saudara-saudara, tetangga kanan saudara selingkuh, sebelah kiri selingkuh, muka rumah saudara selingkuh, belakang rumah selingkuh, teman di kantor selingkuh. Kemudian saudara mendengar survei, 1 dari 2 laki-laki selingkuh. Kemudian saudara tidak selingkuh, saudara merasa aneh. Waduh, saya ketinggalan zaman ini. Semua pada selingkuh. Akhirnya saudara mengatakan, kalau begitu, dalam situasi seperti ini, di masa sekarang ini, selingkuh sudah menjadi tren. Maka selingkuh is okay, asal keluarga masih utuh. Saudara-saudara, saudara membuat reasoning, penalaran berdasarkan tren, berdasarkan apa suara mayoritas, berdasarkan apa kata orang. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak punya kekuatan dari dalam untuk melawan yang salah, maka kita akan hidup menurut pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang boleh dibilang kemauan daging. Dan setiap hari kita akan berperang, memutuskan mau ikut kemauan roh atau kemauan daging, kemauan Tuhan atau kemauan yang membawa kepada kebinasaan. Saudara yang harus memilih. Saudara tentukan sekarang. Peperangan ada di dalam benak saudara. Milikilah senjata kebenaran firman Tuhan yang membuat saudara akhirnya bisa melawan setiap tantangan dalam kehidupan saudara. Amin. Nanti sebentar lagi kita akan bergabung dengan hambanya. Saudara-saudara, saya hanya mau mengatakan ini. Tuhan melihat pikiran kita. Tuhan tahu. Jadi hati-hati dengan pikiran saudara. Apa yang Anda masukkan dalam pikiran, Tuhan tahu. Dan ada resikonya. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka selalu jahat. Ia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa sehingga berkata, akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu, dan juga segala burung dan binatang lainnya. Sebab aku menyesal telah menciptakan mereka. Sebelum air bah, Allah pernah menyatakan hatinya betapa kecewanya dengan manusia yang pikirannya dikuasai oleh kejahatan. Tuhan tahu di mana manusia berpikir jahat, yang ada adalah penderitaan, dan itu bukan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana semula. Bahwa manusia diciptakan menjadi agen kerajaan Allah, menjadi perwakilan Allah di dalam dunia ini. Pada waktu manusia memikirkan pikiran-pikiran yang jahat yang bertentangan dengan kebenaran firman, Tuhan akan berperkara. Maka waspadai pikiran Anda. Amin. Selalu waspada dengan apa yang ada di pikiran. Selalu berusaha memiliki pikiran yang tajam, yang sesuai dengan kebenaran firman. Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya, ya anakku. Berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian, kata firman Tuhan. Jadi caranya bagaimana hidup di dalam hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berterima kasih pada malam hari ini saudara sudah bergabung, dan nanti selama beberapa malam saya akan menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan pikiran. Karena the quality of your life is the quality of your mind. Kualitas hidup kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya rindu kita semua pada akhirnya bisa menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang benar, seperti yang nanti dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini yang boleh Anda masukkan. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Amin. Pikirkanlah itu, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Nah, saudara-saudara, jangan kemana-mana dulu. Sebentar kita akan tergabung dengan hambanya. Kita berusaha bisa terhubung dengan hambanya, Pendeta Todd Menard dari Amerika Serikat, yang akan berbagi juga dengan kita. Sekaligus kita akan bertanya apa yang sedang terjadi di Amerika. Untuk sementara itu, saudara, dengarkanlah lagu ini. Kita akan kembali lagi, akan bergabung dengan hambanya Todd Menard.
Kita hidup di akhir zaman, menghadapi beribu rintangan, dan kita harus tabah di tengah penderitaan, memikul salib dan saling menanggung beban. Tuhan Yesus telah bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Yesus segera akan kembali. Yesus akan kembali. Dalam kemuliaan serta kebesaran di bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Oh, Tuhan Yesus datanglah. Kami yang di sini setia menanti kedatanganmu. Yesus segera akan kembali. Yesus akan kembali. Dalam kemuliaan serta kebesaran di awan-awan, datanglah. Oh,
Ketemu lagi dengan Paulus Wiratno dalam program Making Life Better Life. Dan saudara-saudara, saya senang sekali malam ini kita bisa ketemu kembali. Dan seperti yang saya janjikan, saudara-saudara, saya rindu malam ini kita diberkati oleh hambanya yang dari Amerika Serikat, yaitu Pastor Todd Menard, yang sebenarnya beliau akan hadir pada bulan Juni tanggal 5, 6, 7 untuk mengadakan seminar retreat pernikahan buat hamba-hamba Tuhan di Denpasar. Tetapi oleh karena situasi seperti ini, saudara-saudara, acara itu diundur menjadi bulan Oktober nanti. Jadi untuk pasangan hamba-hamba Tuhan yang sudah kami hubungi, kami harus mengumumkan bahwa rencana untuk seminar pasutri untuk para hamba Tuhan dibatalkan, ditunda bulan Oktober nanti. Dan hari ini kita tetap akan diberkati oleh hambanya. Saya harap kita bisa terhubung dengan hambanya Pak Todd Menard, sehingga saudara-saudara kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita diberkati oleh Pak Todd Menard. How are you, brother? I'm doing fine. How are you? I'm doing good. And how is America right now? Well, Pastor Paulos, things are, they're doing better with the coronavirus. Yeah. Cities are starting to open up. Things are starting to get better. But we had a recent act of injustice in one of our major cities. Yeah. And it created a lot of anger. And so that many people are on the streets and rioting and burning businesses. And there's great unrest right now in many cities throughout the United States. Let me translate, Pastor. Yes, sir. Okay, so di Amerika sedang ada kerusuhan, saudara-saudara, oleh karena mungkin saudara melihat berita ada seorang yang dibunuh oleh polisi, atau ada kasus yang akhirnya menjadi besar, orang-orang pada marah di berbagai kota, ada demonstrasi, ada yang merusak, dan bahkan ada penjarahan. So tell us about what happening right now, especially with you as a pastor. Well, right now we're trying to encourage our people to be part of the solution and not part of the problem because of the injustices that have been happening. And so we're trying to encourage the people to be peacemakers and not troublemakers, and to try to keep their faith in the Lord and trusting that God is going to help us to get through this tough time. Ya, jadi Pak Todd Menard mengatakan kepada jemaat, jangan menjadi problem maker, tapi menjadi peacemaker, menjadi pendamai dalam situasi yang sedang kacau, yang sedang tidak menentu seperti ini. Jadilah pendamai-pendamai, bukan justru menambah masalah. So, saya mau tanya kepada hambanya ini, apa pesan yang Tuhan taruh di dalam hati untuk kita yang di Indonesia, yang juga sedang mengalami masalah berkaitan dengan COVID-19. So, do you have message from God for us in Indonesia? We are also having a challenge with COVID-19. You know, a lot of people lost job, they lost their income, they lost their ministry. So, share with us and I will translate. Okay, well, Pastor Paulos, I think that God has a word for all of us today. Saya yakin Tuhan punya pesan untuk kita semua pada hari ini. And the word is that He's a God of hope. And if you might be feeling discouraged or disappointed today, I want to try to lift your spirits. I want to try to encourage your heart with the word of God. Jadi firman Allah pada hari ini saya mau mendorong saudara-saudara, yaitu firman yang mendatangkan pengharapan bagi kita semua. In Romans chapter 15 and verse 13, the Bible tells us that may the God of hope fill you with joy and peace in believing. Our God is a God of hope. Dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berpengharapan, yang bisa memberikan damai sejahtera di tengah-tengah situasi seperti ini. Every Christian should be encouraged today because the God that we serve is a God of hope. And the God of hope will lift us out of discouragement and out of despair. Allah kita adalah Allah yang memberikan pengharapan. Setiap orang Kristen harus tahu sekarang ini bahwa Allah bisa memberikan harapan yang bisa membebaskan kita dari despair, dari kekecewaan yang sedang kita hadapi. I want to encourage everyone listening today
that you don't have to live in despair. You don't have to live without any hope, feeling helpless and hopeless. I want you to know that the God that you serve loves you and he wants to help you get through this tough time. Saudaraku, Allah mau kita tidak tenggelam dalam kekecewaan demi kekecewaan. Allah mau kita hidup di dalam pengharapan, dan pengharapan itulah yang bisa mengalahkan kekecewaan. I love the verse in Job 19 verse 25 that says, "For I know that my Redeemer lives." Di dalam kitab Ayub pasal 20 dikatakan, aku tahu penebusku hidup. Redeemer means to avenge, to vindicate, to ransom, to rescue. And that's the God that we serve. He's a God that will rescue us. Seorang penebus adalah seorang yang menyelamatkan. Seorang penebus adalah seorang yang membela. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dia akan menebus, dia akan membela, merescue, menyelamatkan kita. Amen. Be encouraged today. Your Redeemer knows what you're going through. He knows the suffering you're experiencing, and he's not asleep. He didn't forget about you. He knows what you're going through, and he's going to help you get through what you're going through. Biarlah hatimu dikuatkan, karena penebus kita adalah Allah yang akan bisa membebaskan, bisa menolong kita, bisa memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi yang mengecewakan. I want to just talk to you about what is hope. What is biblical hope? Apakah itu pengharapan seperti yang dikatakan oleh Alkitab? The hope of God is the confident expectation that good things are going to happen in your life and in your future. Pengharapan di dalam Tuhan adalah kita meyakini hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita sekarang dan dalam kehidupan kita masa depan. It's believing that regardless of what I see with my natural eyes, I know in my heart that God is working on my behalf and he's going to get me through this difficult time. Tidak peduli apa yang terjadi, saya yakin sekali bahwa Allah akan memampukan kita untuk kita melalui masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi. So hope is that confident expectation that's on the inside of you that just knows that it's going to be okay. Pengharapan adalah rasa yakin yang ada di dalam hati bahwa segalanya akan oke, segalanya akan menjadi baik-baik saja. The hope of God comes from the Spirit of God. It comes into your soul. It's not wishful thinking. It's not positive thinking. It's the confident expectation that we have in the Lord. Saudaraku, harapan yang dari Allah adalah harapan yang dibawa oleh Roh Allah di dalam diri kita, bukan wishful, bukan sesuatu harapan ini itu saja yang muncul seketika, tapi betul-betul sesuatu yang ditanam dari keyakinan kita kepada Tuhan. So the God of hope, God's hope is a supernatural thing. It's God's Spirit being released over your life that regardless of your circumstances or your situations, all of a sudden you feel encouraged and you feel lifted up. Ya, pengharapan yang datang dari Tuhan itu saudara dilepaskan oleh Roh, tidak peduli situasi saudara, tiba-tiba saudara akan merasakan ada keyakinan yang datang dari dalam yang membangkitkan pengharapan tadi. So I have good news for you this morning, that the God of hope that you serve wants to touch you today, and he wants to lift your spirits. He wants to give you an encouragement in your heart so that you'll be able to go throughout this day, this week, and this month with your head up, knowing that your God is going to come to your aid. Saudara, ini harapan yang dari Tuhan akan menolong saudara, tidak peduli apa yang kita sedang hadapi saat ini. Harapan itu akan membuat saudara mampu menjalani kehidupan ini. Now, I want to just talk to you real quick about some sources of hope. How can you increase the hope of God in your life? Saya mau bicara mengenai sumber pengharapan dan bagaimana kita meningkatkan harapan di dalam kehidupan kita. There are several sources of hope, but I just want to talk about a few of them. And the first one is this: a promise in the Scripture gives you hope. Yang pertama, sumber harapan kita adalah janji-janji firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. In Romans 15:4, the Bible says the Scripture gives us hope and encouragement as we patiently wait for God's promises. Roma 15 dikatakan tadi bahwa harapan itu atau kitab suci itu memberikan kepada kita harapan-harapan yang luar biasa. So hope and encouragement comes
when we get a hold of one of God's promises and we hold on to it and until something begins to break in our life. Pada waktu kita memegang janji-janji Tuhan, maka kita memiliki pengharapan yang bisa muncul dalam kehidupan kita. That's what Abraham did, the father of our faith. He was old, his wife was old, and God said you would have a son. It didn't look like it was going to happen in the natural. Itu sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Secara alami, kemungkinan dia sudah tidak punya harapan. Tetapi dari situlah Abraham terus berharap kepada Tuhan. Abraham held on to God's promise. God said we would have a son. And regardless of what it looked like in the natural, what they could see with their eyes, they held on to the promise of God. And we know the end of the story that Abraham and Sarah had a son. Saudaraku, seperti kisahnya Abraham. Abraham berpegang kepada janji, walaupun secara natural sudah tidak memungkinkan. Tapi karena dia berpegang kepada janjinya, akhirnya kita melihat Abraham diberi berkat oleh Tuhan, akhirnya punya anak. Here's a great promise from the Word of God. Psalm 34:19. It says this, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers us out of them all. Dikatakan dalam kitab Mazmur, memang banyak penderitaan malapetaka orang benar, tapi Tuhan akan membebaskan orang-orang benar. So hold on to that promise. Hold on to the promise that the Lord is going to deliver you out of the affliction that you're going through right now. Jadi berpeganglah kepada janji-janji Tuhan itu, saudara-saudara. Jangan dilepas, maka nanti Tuhan akan membebaskan kita dari segala affliction atau kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Now here's a second great source of hope that comes right from the Word of God. The power and presence of the Holy Spirit. Yang kedua, bagaimana sumber pengharapan itu datang, yaitu dari kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Romans 15:13 says, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Roma 15 tadi dikatakan kita akan diberi pengharapan yang akan menguasai hati kita yang mengalir dari kuasa Roh Kudus. Hope comes from the power of the Holy Spirit. Faith, confidence, expectation for good things to happen comes from the power of the Holy Spirit working in my heart and in my life. Jadi saudara-saudara, kuasa Roh itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dari situlah muncul pengharapan-pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah karya daripada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Here's what I found. The more time I spend in the presence of God, the more hope I feel, the more encouraged I feel, the more confident I feel. So the solution is we need to get in the presence of God and let Him fill us with His Holy Spirit. Amen, amen. Jadi saudara, saya merasakan semakin saya sering masuk dalam hadirat Tuhan, semakin kuat pengharapan yang saya rasakan. Jadi saudara, marilah kita sering-sering berada di dalam hadiratnya, karena melalui hadiratnya itulah kita mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Now, the Bible tells us we need to be filled with the Spirit, but many Christians don't know how to get filled with the Spirit. Alkitab mengatakan kita harus penuh dengan Roh Kudus, tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana caranya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. So how do you get filled with the Spirit? First, you have to wait. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Kita harus menunggu. You have to make room in your life to spend at the feet of Jesus. Kita harus membuka hati dan kita harus duduk di kaki Yesus. Isaiah 40:31 says, they that wait upon the Lord will renew their strength. Why does that happen? Because the Holy Spirit comes upon you. The Holy Spirit fills your heart with the power and the presence of the living God. And the same presence that raised Lazarus from the grave, raised Jesus from the grave, is the same presence that you can be filled with today. Dan seperti dikatakan dalam kitab Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru, akan membarui kekuatannya. Sama seperti yang terjadi dengan hamba-hambanya juga yang mengalami kekuatan demi kekuatan baru. Every day we should ask the Lord
to fill us with His Holy Spirit, with a greater measure of His Holy Spirit. Setiap hari kita harus minta kekuasa dari Tuhan dengan ukuran yang lebih besar lagi. Setiap hari kita bisa merasakan kuasanya mengalir dalam hidup kita. How did the Apostle Paul get through all the difficulties that he went through? He was stoned, he was shipwrecked, he was hungry, he floated out in the sea for nights at a time. How did he make it through that? How did he keep hope in the middle of that? It was through the power of the Holy Spirit in his life. Bagaimana Rasul Paulus bisa bertahan melalui semua tantangan, pernah karam kapal, pernah mau mati, pernah menghadapi bahaya-bahaya yang lain. Bagaimana dia bisa berharap di tengah-tengah situasi yang seperti itu hanya melalui kuasa Roh Kudusnya. So a third source of hope is learning how to praise and learning how to worship God in the midst of your adversity. Dan yang ketiga, sumber pengharapan kita adalah melalui dengan pujian. Kita harus belajar memuji Tuhan. Dari situlah kita mendapatkan pengharapan di tengah-tengah kesulitan. In Romans 15 and verse 11 it says, praise the Lord, all you Gentiles. Praise Him, all the people of the earth. When you begin praising God for His mercy and His grace and His kindness and His love, all of a sudden God begins to fill you with that precious hope that can only come from the Holy Spirit. Roma pasal 15 mengatakan, pujilah Tuhan pada waktu kita mulai memuji Tuhan, saudara, kita akan merasakan kekuatan, kita merasakan adanya pengharapan yang muncul dalam kehidupan kita. How did Daniel get through the lines then? He worshiped God in the midst of terrible circumstances and God delivered him. Saudaraku, bagaimana ada hamba-hambanya yang bisa dibebaskan dari ancaman, yaitu melalui pujian, dan Tuhan akhirnya melepaskan mereka. And the Bible tells us that when we enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, that the presence of God will fill our heart and flood our life. And in the midst of our situations, all of a sudden, we have confident expectation that somehow, some way, God is going to help us get through this hard, difficult time that we're going through. Alkitab mengatakan pada waktu kita memasuki pelatarannya dengan pujian dan dengan ucapan syukur, kita akan merasakan kekuatan, kita akan merasakan adanya harapan, dan kita bisa melalui saat-saat yang sulit yang sedang kita hadapi, saudara-saudara. So what do you do when you feel discouraged, when you feel depressed, when you feel hopeless and helpless? 3 powerful sources of hope. Number 1, a promise from the Word of God. Amen. Jadi bagaimana saudara bisa tetap kuat, tetap punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan? Yang pertama, saudara-saudara, saudara harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah sumber pengharapan yang pertama. Deuteronomy chapter 31 and verse 8 says, He will never leave you, never forsake you. Do not be afraid. Don't be discouraged. He's on the scene. Kitab Ulangan mengatakan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah membuat saudara yatim piatu atau ditinggalkan. Allah mau kita mendapatkan kekuatan dan ada dorongan dalam hidup kita. A second powerful source of hope is the power and presence of the Holy Spirit. The Bible tells us, don't be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Every day, ask the Lord, Lord, fill me with your power. Fill me with your Spirit. Sumber kedua untuk mendapatkan pengharapan adalah kuasa Roh Kudus. Jadi Alkitab mengatakan, jangan mabuk oleh anggur, tapi biarlah engkau mabuk di dalam Roh. Tiap hari kita meminta supaya selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. And finally, praise every day. Praise the Lord. Worship the Lord. Praise Him for His mercy and His grace. Praise Him for His kindness. Praise Him for His love for you. And as you praise Him, all of a sudden you'll be so encouraged because the power of God will fill your heart, fill your life. And though nothing happens differently in the natural, inside you will feel like there's nothing that can hold you back. Amin. Dan yang ketiga adalah puji-pujian. Sering-seringlah memuji Tuhan. Pada waktu saudara memuji dan memuji dan memuji, saudara akan merasakan ada kekuatan dari dalam yang bisa menolong saudara mengatasi masa-masa yang sulit. I want to encourage all my Indonesian brothers and sisters out there that will listen to this recording. And I want to encourage you today
that God loves you and God is for you and God is going to help you. Be encouraged. Be hopeful today. Your God is going to see you through. Amen. Saya mau mendorong saudara-saudaraku pendengar atau pemirsa di Indonesia, terus biarlah engkau merasa didorong, dikuatkan melalui kebenaran, dan kita hidup di dalam pengharapan setiap hari melalui masa-masa yang sulit yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. And as you get filled with the hope of God, the joy of the Lord, the peace of God is going to fill your heart, and you're going to be encouraged today. And I feel faith for you today that God is looking out for the Indonesian brothers and sisters out there. He loves you. You're part of His family, and He's going to watch over you. He's going to help you, and He's going to give you the strength and the grace that you need to get through this difficult time. Saudara-saudara, Tuhan melihat kita dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan dorongan kepada kita. Tuhan akan menolong kita mengatasi masa-masa sulit yang sedang terjadi. Dan kita meyakini, will you pray for us, Pastor? Will you pray for our listeners? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Dan hambanya Pastor Todd akan berdoa buat kita semua. Jadi ada tiga sumber pengharapan tadi. Firman Allah, kuasa Roh Kudus, dan pujian penyembahan kita yang bisa mendatangkan kekuatan. Dan kalau saudara memang sedang membutuhkannya, taruh tangan di dada saudara dan kita akan berdoa. Please pray for our brothers and sisters in Indonesia. Yes, sir. Yeah. Father, I join my faith with all my brothers and sisters in Indonesia today. Bapak, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di Indonesia hari ini. Lord, I'm praying that you would touch every one of them that listens to this recording, and that, Lord, you would fill them with encouragement, with expectation, and with confidence today. Aku berdoa siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini akan dipenuhi dengan kata-kata yang menguatkan, dengan kata-kata yang menimbulkan pengharapan pada hari ini. And Lord, I pray that you would break all discouragement and all depression and all hopelessness off of them through the power of your Holy Spirit. Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus aku mematahkan kalau ada hal-hal yang mendatangkan depresi atau kekecewaan atau sesuatu yang mendatangkan beban di dalam kehidupan kami. Now, Lord, some of them are hungry. Some of them need employment. Some of them need finances. Lord, there are many needs out there. And I am praying that you, the God of hope, would provide supernaturally for every one of those that are putting their hope and their trust in you, Lord. Thank you, Father God, for moving on their behalf today. Tuhan, aku berdoa agar kiranya Engkau akan memenuhi kebutuhan kita yang umat-Mu yang ada di sini yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada yang kehilangan pekerjaan, barangkali ada yang tidak ada makanan. Tapi aku berdoa Engkau akan bergerak, Engkau akan bekerja untuk kami semua yang ada di Indonesia. Lord, I pray for miracles to happen, miraculous things to happen for the people of God all throughout Indonesia today. Aku berdoa agar mujizat terjadi untuk umat-Mu di Indonesia pada hari ini. Thank you, Lord, for hearing our prayer and answering our prayer. I pray in Jesus' name. Bapa di surga, terima kasih Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen, amen. Pastor Todd, thank you very much for your time. Yes, sir. It is my privilege, Pastor Paulos. Thank you for the privilege of just being able to share with you and your people. Yeah, we're looking forward to have you in October. Yes, sir. Lord willing, we will be there. Amen, amen. Thank you very much. God bless you, Pastor. God bless you. Blessings on you. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Ya, saudara-saudara, itu pertemuan kita dengan Pastor Todd Menard dari Amerika, saudara-saudara, dan saya senang sekali pada malam hari ini, pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan beliau, meskipun hanya lewat Skype, dan saya rindu pada malam hari ini mendapatkan tanggapan dari saudara-saudara. Barangkali malam hari ini ada yang tadi diberkati oleh hambanya, saudara-saudara, yang diberkati oleh Pendeta Todd tadi, saudara-saudara, silakan menanyakan, dan mungkin saudara-saudara kita akan membahas setelah yang satu ini akan hadir.
Baik, saudara, jadi tadi kita diberkati oleh hambanya Pak Todd Menard yang sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Ini mohon maaf masih ada kesalahan-kesalahan dari layar ini yang harus dibereskan. Oh ya. Nah, sudah kembali lagi. Jadi saya senang sekali bisa kembali lagi dari Pak Todd Menard memberikan kata-kata dorongan di dalam situasi seperti ini. Kita harus menghidupkan pengharapan, kita harus menghidupkan ekspektasi kita kepada Tuhan, dan ada 3 sumber yang bisa menolong kita menghidupkan pengharapan. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua adalah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dan yang ketiga adalah puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, tadi kita bahkan didoakan juga oleh hambanya yang dengan senang hati mendoakan kita semuanya. Saudara-saudara, saya rindu malam hari ini juga menyapa semua sahabat-sahabat yang sudah hadir melalui live streaming pada malam hari ini. Sudah hadir dari Siantar yang sudah sering sekali, Ibu Yanti juga datang semuanya ini, Bu Vivian, Helena, Ibu Tresia juga dari Sentani, Papua hadir. Saudara-saudara kita dari Ambon, dari Papua banyak sekali, ya kan? Ibu Yanti juga, Alfa, Mela, semua yang hadir pada malam ini. Saya senang sekali, tidak bisa saya sebutkan semuanya. Ibu Frida dari Manado yang aktif mengikuti, Ibu Mika Siregar. Saudara-saudara, malam hari ini saya senang sekali karena kita bisa diberkati oleh hambanya yang juga tidak mudah. Di Amerika sekarang lagi ada kerusuhan, ada demonstran, ada protes, ada COVID yang meninggal juga banyak, dan beliau mencoba menguatkan iman kita yang ada di Indonesia supaya kita tidak menyerah kalah dengan keadaan, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Dan harapan itu datangnya dari mana? Harapan itu datang dari firman yang kita pegang, kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan pujian. Dan saya membenarkan itu, saudara. Pada akhirnya di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tegar menghadapi masa sukar adalah kebenaran firman. Makanya pegang firman Tuhan dalam situasi apapun juga yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Jangan pernah melepaskan firman, karena firman itu bagaikan jangkar. Firman Tuhan bagaikan sauh. Firman Tuhan bagaikan fondasi yang ketika angin datang, gelombang menerpa kehidupan kita, kita tetap tegar, tidak goyah. Karena firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sanalah kita mendapatkan ketenangan iman, kita mendapatkan kedamaian dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Saya rindu malam hari ini saudara diberkati, dan sekali lagi kita akan terus berdoa. Saya akan mengajak kita semua berdoa malam ini. Kita satukan hati dan iman kita. Kita berdoa agar kiranya bangsa kita segera bisa melewati masa yang sulit ini. Dan saya tahu ada banyak di antara saudara yang sedang bergumul dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan masalah pernikahan, dengan anak-anak saudara, dengan masa depan. Kadang-kadang kita juga khawatir juga, nanti bagaimana ini, kapan berakhir ini semuanya, kapan ini bisa pulih kembali. Saudara, terlalu banyak yang bisa kita khawatirkan. Tadi saya pergi ke pusat pembelanjaan dan waktu makan soto, saya tanya kepada yang jual soto, Pak, dengan adanya COVID ini bagaimana omsetnya? Waduh, turun 70%. Dia bilang, Pak, kalau ada 10 orang yang beli soto saya hari ini, saya senangnya bukan main. Biasanya sehari bisa 80 mangkok, bisa 100 mangkok. Hari ini kalau ada 8 sampai 10, itu sudah untungnya bukan main katanya. Sudah bersyukur kepada Tuhan. Karena sulit, sepi, tidak ada orang yang datang. Saudara-saudara, saya bisa memahami situasi ini. Saya bisa memahami kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kita semua punya porsi kesulitannya masing-masing. Tetapi tadi firman Allah mengatakan, mari kita menguatkan harapan kita. Berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan tugas kita adalah selalu berharap kepadanya dalam situasi apa saja. Nah, saudara-saudara yang rindu didoakan secara khusus supaya ada mujizat keuangan, mujizat finansial, mujizat buat pernikahan, mujizat buat pekerjaan, mujizat buat usaha saudara, bahkan mujizat buat sesuatu yang sudah lama saudara nantikan.
saya mau berdoa dengan saudara. Saya mau berdoa dan kita akan menyatukan hati malam hari ini, berdoa buat bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang menyaksikan video ini, agar kami semua diberi pengharapan, diberi kekuatan, diberi ketabahan. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan selesai, tapi kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi masa-masa yang sulit. Aku berdoa agar kiranya yang sedang mendambakan mujizat finansial, mujizat untuk pernikahan, mujizat untuk kesembuhan, mujizat untuk pelayanan, mujizat untuk usaha, Tuhan akan melakukannya. Dan kami percaya pertolongan-Mu selalu tepat waktu, dan pertolongan-Mu tidak pernah salah alamat. Aku berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami, mendoakan buat bangsa dan negara kami, Pak Jokowi, Pak Amin. Kami berdoa buat para kabinet, menteri, para aparat yang sedang bertugas, petugas medis yang sedang bekerja keras untuk menolong orang-orang yang sakit. Bapa, malam hari ini kiranya kuasa-Mu menyertai mereka, perlindungan-Mu, kekuatan daripada Roh-Mu, sukacita daripadamu akan menyertai saudara-saudara kami. Tuhan, berikan pemimpin-pemimpin kami hikmat, dan berikan pertolongan-Mu sehingga kami bisa segera keluar dari krisis COVID-19 ini. Pulihkan kami semua, pulihkan iman kami, pulihkan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Itulah doa saya buat saudara-saudara. Nanti kita akan terus menyatukan iman kita, berdoa agar melalui program ini juga saudara mendapatkan kekuatan. Iman saudara bisa terus bangkit di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Amin, saudara-saudara. Nanti saya akan umumkan, saya berjanji, siapa yang mendapatkan hadiah buku yang menjawab mengenai apa yang hilang di gereja kita sekarang dibandingkan dengan gereja mula-mula pada waktu itu. Kita akan membahasnya, nanti saya akan sebutkan malam apa kita akan live lagi. Untuk sementara ini saudara-saudara, kita akan terus berdoa dan menyatukan hati agar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di dalam Making Life Better yang berikutnya. God bless you.